Agresi militer yang dilakukan Israel pada Palestina masih belum berakhir. Walaupun kemarin sempat dilakukan gencatan senjata, tapi Israel melanggarnya dengan masih tetap menyerang warga sipil Palestina. Agresi ini menimbulkan banyak sekali korban dari warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, korban dari pihak Palestina di Gaza saat ini diperkirakan sebanyak 14.854 korban tewas, dengan 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita. Korban luka-luka sebanyak 36.000 orang, 75% diantaranya adalah wanita dan anak-anak, dan 6.800 orang dilaporkan hilang di Gaza. Korban tidak hanya berjatuhan di Gaza, tapi juga di tepi barat. Tercatat 231 orang tewas di sana, termasuk 53 jiwa anak-anak. Lebih dari 2.750 orang luka-luka, sehingga jika ditotalkan korban jiwa di Palestina mencapai 15.085 jiwa. Zionis Israel menyerang Palestina secara membabi buta dengan bom, tank, dan senjata api. Mereka menghancurkan segalanya: rumah, sekolah, tempat ibadah, bahkan hingga rumah sakit dan ambulans yang berisi orang-orang yang terluka. Jelas ini adalah kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, tapi karena yang dibicarakan ini Israel, jelas mereka tidak peduli. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina? Lakukan apapun yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Jika punya kelebihan harta, maka berdonasilah. Jika punya lidah yang tajam, maka bisa dengan julid fisabilillah seperti yang dilakukan saat ini oleh banyak netizen Indonesia dan Malaysia. Saat ini kita punya platform media sosial di mana orang-orang bisa menyuarakan informasi yang bisa dilihat oleh banyak orang di dunia. Maka dengan kita menyuarakan kebebasan Palestina, tentunya itu akan sangat membantu mereka dalam mencapai kemenangan. Kita juga bisa membantu dengan boykot produk-produk yang jelas mendukung agresi Israel sebisa kita. Dengan menghancurkan ekonomi Israel, maka mau tidak mau Israel harus menyerah dan menghentikan penyerangannya terhadap warga Palestina. Namun bantuan terpenting yang harus kita berikan adalah doa, karena doa adalah senjata bagi orang beriman. Semoga saudara kita di Palestina diberikan keamanan dan keselamatan, serta diberikan kemenangan dalam melawan penjajah. Amin. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Dor. Jadi di konten kali ini saya ingin membahas seputar konflik Israel-Palestina, utamanya masalah boykot, dan mohon untuk menonton keseluruhan video agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi beberapa waktu lalu MUI telah mengeluarkan fatwa haramnya membeli produk-produk yang mendukung agresi militer Israel ke Palestina. Tentunya ini adalah upaya untuk melemahkan ekonomi Israel supaya mereka patuh pada hukum internasional. Boykot ini sebenarnya sempat menimbulkan sedikit polemik karena jika hal ini dilakukan pada perusahaan besar yang sudah menyebar di wilayah Indonesia, maka masyarakat yang telah bekerja di sana terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Belum lagi sebenarnya ada produk-produk yang kita sudah ketergantungan dan sulit jika harus diboykot, yaitu produk yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya FB, IG, WA, Threads, Apple, Intel, LinkedIn, Netflix, dan sebagainya. Sehingga boykot yang dilakukan kurang maksimal walaupun bisa dibilang cukup efektif. Makanya banyak juga yang nyinir boykot produk Israel kok masih pakai IG dan kawan-kawan. Kemudian saya melihat ada video shot di mana seorang ahli yang menjawab sindiran ini. Mari kita lihat dulu videonya. Tolak Israel tapi masih pakai teknologi buatan Israel. Aduh, yang kayak gini harus dikasih paham nih guys. Skill 1 dulu apa langsung ulti nih? Ntar dulu, gue mau nanya nih, teknologi buatan Israel seperti apa yang lo maksud? Apakah seperti yang dikatakan Ketua Gid Zionis Nusantara? Ngapain kalian muslim pakai Facebook? Ngapain kalian pakai Instagram, pakai Twitter? Itu kan buatan Israel. Nih guys, dengarin sampai habis nih guys, gue kasih counternya ya. Kalau kayak gitu cara lupa di Zionis Nusantara berpikir, emang bisa bikin aplikasi tanpa komputer? Komputer itu nggak bisa dipisahkan sama sistem bilangan biner 0101 dan penemu 0 adalah seorang muslim. Terus emang bisa bikin aplikasi apapun itu termasuk Facebook ataupun Instagram tanpa aljabar ataupun algoritma? Kan penemunya seorang muslim, yaitu Bapak Al-Khwarizmi. Terus kalian Zionis lokal dan internasional kalau sakit gak usah disuntik ya. Kan penemu pengobatan injeksi cairan ke tubuh seorang muslim. Penemunya Bapak kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina. Bisa nggak kalian nggak menggunakan penemuan orang muslim? Ya nggak bisa. Iya, recall dulu lawan menghilang dari lanternnya. Memang video ini diunggah 6 bulan yang lalu, tapi saya rasa masih relevan dengan keadaan saat ini. Kemudian mengenai isinya, saya kira jawaban akhi itu agak blunder. Kenapa? Karena jawabannya tersebut semakin menunjukkan kelemahan kita sebagai orang Islam saat ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada sobat yang sependapat dengan akhi tersebut. Kalau yang membuat pondasi keilmuan modern adalah para pendahulu muslim kita,
Kenapa yang menguasai teknologi saat ini bukanlah orang-orang muslim atau negeri muslim? Kenapa kita membiarkan orang-orang keji itu berbuat zalim dengan ilmu yang telah susah payah dikembangkan oleh pendahulu kita? Maksudnya adalah daripada mengagung-agungkan nenek moyang kita, kenapa kita tidak melanjutkan saja visi mereka? Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan supaya peradaban Islam khususnya dan dunia bisa maju. Bukannya keluar-keluar mengagungkan mereka tanpa ada tindak lanjut. Jadi poinnya, cara kita menyikapi sejarah adalah bukan kita tahu terus membangga-banggakan terus udah, tapi kita tahu sejarah, kemudian analisis sejarah itu, kemudian kita belajar dari sejarah itu supaya kita bisa berkembang. Ciri dari orang-orang yang punya peradaban maju adalah pemikirannya yang visioner, maju ke depan bukan ke belakang. Bangga pada leluhur itu perlu, bukan untuk mengagungkan diri, tapi sebagai motivasi supaya kita bisa setidaknya seperti mereka atau bahkan melebihi mereka. Jadi daripada kita terus membahas keagungan nenek moyang, lebih baik kita belajar supaya Islam umumnya dan Indonesia khususnya bisa berjaya di dunia. Kita itu sebenarnya bisa, kita tidak kekurangan orang-orang pintar, cuman kurang motivasi dan support aja. Jangan terpengaruh oleh seruan-seruan dari yang katanya Ustadz untuk jangan buang-buang waktu mempelajari ilmu dunia karena gak akan dibawa mati. Kalau ada yang bilang begitu, coba kalian pikir lagi. Kalau yang katanya ilmu dunia itu gak perlu dipelajari karena gak dibawa mati, kenapa para cendekiawan Islam yang disebut di video sebelumnya itu mempelajarinya? Jangan salah loh, mereka itu orang-orang soleh dan alim. Lebih alim dari yang ngomong ilmu dunia itu gak dibawa mati. Jadi tugas kita cukup fokus aja belajar pada apa yang kita kuasai, karena ilmu itu pasti bermanfaat dunia akhirat. Jadi kalau ada yang menyindir atau mengkritik seperti tadi, cukup terima saja. Kita memang harus mengakui bahwa kelemahan kita adalah pada teknologi, sehingga kita masih ketergantungan padanya. Tapi dengan adanya kelemahan ini bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Kita cukup boikot produk-produk yang mendukung Israel semampu kita sebagai bentuk ketakwaan kita pada Allah dan juga penolakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI juga disebutkan bahwa kita dihimbau semaksimal mungkin ya, bukan seluruhnya, untuk menghindari transaksi atau penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kabar baiknya, berdasarkan informasi yang saya dapat, boikot yang dilakukan saat ini berhasil melemahkan ekonomi Israel, walaupun tidak secara drastis. Artinya, boikot yang dilakukan ini tidak sia-sia. Mari kita teruskan gerakan ini agar efeknya lebih baik. Juga supaya kita tidak lagi ketergantungan pada produk-produk luar dan mendukung produk dalam negeri. Mari kita terus berinovasi supaya kita bisa mandiri bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam teknologi. Dari yang saya pelajari, kunci kemajuan ilmu pengetahuan pada Islamic Golden Age adalah bahwa para cendekiawan Islam tidak memandang dari mana ilmu itu dibawa. Mau dari Cina, Yunani, Romawi, India, Kristen, Hindu, selama yang dibawa adalah ilmu pengetahuan, mereka akan mempelajarinya dengan baik. Karena itu mereka punya wawasan yang luas dengan perspektif yang berbeda-beda, sehingga banyak penemuan-penemuan inovatif muncul di zaman itu. Terakhir, saya ingin mengajak pada sobat semua untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Dan juga jangan sampai perbedaan pandangan mengenai konflik Israel-Palestina ini menimbulkan kerusuhan seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Saya yakin saudara kita di Palestina juga tidak mau kerusuhan yang terjadi di sana terjadi juga di Indonesia. Berbeda pendapat tidak masalah, yang paling penting saling menghargai pendapat masing-masing. Sekian pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas tentang tema ini. Namun karena keterbatasan waktu kita harus akhiri sampai di sini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya verifikasi terlebih dulu. Ibarat makanan, ketika makanan masuk ke mulut maka kunyahlah dulu, kemudian setelah halus baru telanlah makanan itu. Terakhir, pesan dari saya seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20. Dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.